Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Liberty. Sore hari ini Liberty berada di Jalan Tiga Negeri, Kampung Batik Laweyan, Solo, kampung tertua di kota Solo. Hanya saja kali ini Liberty tidak akan membahas masalah Kampung Laweyan, kampung batik tertua di kota Solo, melainkan Liberty akan membahas tentang keberadaan makam kuno yang usianya sepantaran dengan Kesultanan Pajang, yaitu sekitar abad 15 silam, yaitu makam Dowo. Ternyata makam kuno itu bernama makam Dowo. Untuk lebih jelasnya Liberty akan mencoba masuk ke dalam makam Dowo tersebut, makam kuno tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlal diyar, minal muslimin wal muslimah, minal mu'minin wal mu'minati ahya'i minhum wal amwat, wa inna insyaallah bikum lahikun. Saat ini Liberty sudah berada di dalam makam kuno, makam Dowo. Dari fisik makam kunonya bisa dilihat dari ciri-ciri bangunan temboknya, apalagi ada batas penyekat antara makam-makam kuno dengan makam-makam keluarga, yaitu adanya semacam pembatas gapuro yang kabarnya pembatas gapuro ini layak seperti keberadaan dari gapuro-gapuro yang dibangun di zaman kerajaan Majapahit. Kali ini Liberty akan langsung melihat keberadaan dari makam kuno, makam Dowo. Ini adalah yang disebut makam kuno atau makam Dowo. Disebut makam Dowo, Dowo itu artinya panjang. Keberadaan dari makam Dowo ini panjangnya tidak kurang dari 4 meter. Kabarnya dari tutur cerita orang-orang tua yang ada di Kampung Laweyan ini sudah direnovasi oleh seorang Cina yang dari Trowulan, daerah yang pada saat itu adanya Keraton Majapahit. Seorang Cina tadi puluhan tahun yang lalu datang ke sini untuk merevitalisasi atau membangun dari makam Dowo, makam kuno tersebut. Pada saat itu dikabarkan oleh orang tua di sekitar Kampung Laweyan ini, dulu makam Dowo ini tidak seperti sekarang ini yang dibangun dengan keramik. Dulu bangunannya seperti semacam bata-bata atau batu hitam yang ditata. Nah, seperti ini. Hanya saja kabarnya karena ada seorang Cina dari Trowulan tersebut yang mengaku beberapa kali telah bermimpi dan bertemu dengan tokoh yang ada di Keraton Kesultanan Pajang, yang pada saat itu dalam mimpinya dia bertutur, selama ini yang disebut makam Dowo ini ternyata bukan berisikan jasad seorang prajurit dari Kesultanan Pajang abad 15 silam, melainkan makam Dowo ini berisikan semacam senjata perang milik Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir, yang pada waktu itu disimpan dengan cara dikubur layaknya seperti semacam pusara ini. Tapi dulunya pusaranya tidak seperti ini. Kembali lagi, pusaranya ini sudah sekitar tahun 70-an diganti, direvitalisasi, direnovasi oleh seorang Cina
yang datang dari Trowulan Jawa Timur yang mengaku dirinya bermimpi untuk merevitalisasi untuk membangun keberadaan makam dari makam Dowo tersebut. Bahkan sampai sekarang kebanyakan yang datang untuk ziarah makam di makam Dowo, makam kuno tersebut, kebanyakan berdatangan dari wilayah Jawa Timur. Bisa jadi ini ada semacam kaitan dengan keberadaan Majapahit. Pasalnya dari penuturan mereka orang-orang tua yang ada di Kampung Batik Lawian ini menceritakan jika makam Dowo tersebut bagian dari Majapahit. Pasalnya dari pembatas candi-candinya itu jelas ornamennya, motifnya itu motif dari bangunan kerajaan Keraton Majapahit. Hanya saja kondisinya karena usianya sudah ratusan tahun silam, kondisinya sudah rusak. Bahkan pagar yang ada di sebelah barat ini benar-benar sudah roboh total. Dahulunya pagar ini semacam yang ada di sebelah timur ini, selain gapuro ada semacam pagar memanjang sampai tembok dinding yang ada di pintu tersebut. Termasuk yang ada di sebelah barat ini, dahulunya juga ada semacam pagar yang menyambungkan dari gapuro hingga sampai ke barat, sampai ke tembok barat sekitar 15 atau 20 meter dari gapuro. Tapi sekarang kesemuanya sudah roboh total dan batu batanya hilang. Keberadaannya sudah hilang, entah diambil oleh mereka yang tidak bertanggung jawab atau bagaimana. Yang jelas sisa-sisa dari batu bata merah kuno ini sudah tidak ada lagi kecuali pondasi-pondasinya masih ada. Nah, ini semacam pondasi pagar dari pembatas antara makam-makam kuno. Kabarnya yang ada di sebelah selatan dari pagar Mojopahit tersebut merupakan makam-makam kuno yang dibangun hanya dengan semacam tumpukan batu-batu hitam. Kalau yang ada di sebelah utara dari gapuro Mojopahitan ini kabarnya makam kuno dari mereka orang-orang yang keturunan dari Kampung Batik Lawian. Kembali lagi menyoal masalah makam Dowo. Makam kuno tersebut bernama makam Dowo ini memang pada saat itu banyak yang mengatakan kalau ini makam atau kuburan yang jasadnya dari seorang tokoh sakti prajurit dari Keraton Kasultanan Pajang. Tapi belakangan adanya cerita-cerita itu dibantah oleh beberapa orang tua yang menyatakan jika makam Dowo ini bukan merupakan makam dari seseorang prajurit Keraton Pajang, melainkan makam dari puluhan bahkan ratusan senjata perang milik dari Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, raja dari Kasultanan Pajang. Sekali lagi, sehingga tidak mengherankan jika banyak mereka berdatangan peziarah dari Jawa Timur yang ada kaitannya dengan kerajaan Majapahit. Namun tidak sedikit yang datang juga dari kerabat dari Keraton Kartasura Hadiningrat. Mereka merasa ada semacam kaitannya dengan peninggalan Sultan Hadiwijaya tentang makam kuno itu ternyata bernama makam Dowo karena pusaranya tidak kurang panjangnya 4 meter. Demikian liputan Liberty
yang menyoal masalah makam kuno itu ternyata bernama Makam Dowo yang ada di Kampung Batik Lawian, Solo.